Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kepada yang terhormat pembicara sore hari ini, Dr. Saifuddin SHI MSI yang alhamdulillah sudah rawuh. Yang kami hormati Dewan Penasehat Pengajian Bulanan Ibu-Ibu Nur Masitoh, yaitu Ibu Nyai Lutfi Dewi Malik Madani. Dan yang kami hormati ibu-ibu semua jamaah pengajian Nur Masitoh di sore hari ini yang insya Allah semuanya berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah ibu-ibu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, kesehatan, kesempatan. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk senantiasa thalabul ilmi gitu ibu-ibu, mencari ilmu, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang insya Allah kita semua senantiasa menanti syafaat beliau besok di hari akhir. Ibu-ibu yang kami hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan Asmaul Husna, yang ketiga adalah Mau'izatul Hasanah, yang keempat pengumuman, dan yang terakhir penutup. Ibu-ibu yang kami muliakan, untuk menambah barokah forum kita di sore hari ini, mari kita membuka acara kita dengan membaca Ummul Kitab. Al-Hadiniyah Sholihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya, mari kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu-ibu kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Monggo kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalam li nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta masuduna ridhaka martubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbaru Takabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu
Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Ba'izu ya Syahid, ya Haqqu ya Wakilu, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hakim, ya Musi ya Mubdi'u, ya Mu'idu ya Mu'id, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Somad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddim ya Muhid, ya Awalu ya Akhir, ya Zahiru ya Batin, ya Wali Muta'ali, ya Baru ya Tawabu, ya Muhtakimu ya Afu, ya Ra'ufu ya Muhti, ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muksitu ya Jami, ya Ghaniyu ya Mughni, ya Mani'u ya Dharu, ya Nafi'u ya Nuru, ya Hadi ya Badi'u, ya Baqi ya Waritsu, ya Rasidu ya Sabur, azza jalla dzikruhu, bi asma'ikal husna'i tilana dhunubana, wali walidina wa dzurriyyatina, wali masyaikina wa talamidina, wal mu'minin wal mu'minat, kafatan amatan al ahya'i wal amwat, kafatan amatan al ahya'i wal amwat, kafir an sayiatina wastur ala uyubina, wastur ala sogina, warfa' darajatina, warzuqna ilman nafi'an, warizqan wasi'an, halalan thayyiban, wa amalan sholihan, wa nawwir qulubana, wa yassir umurana, wa sholli ajadana, daima hayatina, ila khairi qarina, anis syari ba'ina, wa qurba raja'una, akhiran milnal munah, balik maqasidana, wa dihawaijana, walhamdulillahina alladhi hadana, sholli wa sallim ala toha khalili rahmah, wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Terima kasih Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ibu-ibu semua. Alhamdulillah kita sudah membaca Asmaul Husna dan semoga menjadi penyucuk untuk kita semua. Menginjak acara berikutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Saifuddin SHI MSI. Kepada yang terhormat Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadratil mukarramat, ibu-ibu yang saya hormati, iki sakjane kula agak canggung karena duduk di atas. Seharusnya duduk di bawah mawon biar sama gitu. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini saya bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu sekalian di pengajian rutin bulanan nggih. Ibu-ibu Nur Masyithah. Nah, Nur Masyithah Masjid Al-Mukhlasin. Salawat dan salam marilah kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, saya pada sore hari ini mungkin tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi sekedar berbagi mawon. Saya mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum. Salah satu ilmunya niku adalah tentang hukum keluarga Islam atau al-ahkam alladzi yata'allaqu bis-sahsiyah, hukum-hukum keluarga. Ada satu program studi namanya Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah yang alumni-alumninya niku banyak mencetak menjadi napa nggih, penghulu di KUA dan juga hakim di pengadilan agama. Ilmu tentang hukum keluarga Islam niku ya ilmu yang berkaitan dengan keluarga, dengan suami, dengan istri dan anak-anak. Salah satu hal yang penting mungkin yang juga mungkin perlu saya sampaikan, walaupun mungkin saya yakin sudah pernah disampaikan oleh penceramah-penceramah yang lain, yakni mengenai hak dan kewajiban suami dan istri. Jadi ada hak suami yang itu menjadi kewajiban istri, tapi juga ada hak istri yang otomatis hak istri itu menjadi kewajiban suami. Di antara kewajiban suami terhadap istri itu yang pertama adalah memberi nafkah. Memberi nafkah. Baik itu istrinya tidak bekerja di luar, di ruang publik, maupun istrinya juga ikut membantu perekonomian keluarga, misalnya dengan bekerja di luar. Jadi tidak kemudian karena istrinya bekerja di luar, kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri itu menjadi gugur. Tidak. Jadi tetap istrinya misalnya bekerja menjadi guru atau menjadi profesi yang lain atau berdagang, itu tetap menjadi kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Berapa nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri? Nah, ini tentu relatif. Relatifnya sesuai dengan kemampuan suami.
Jadi istri itu tidak boleh menuntut nafkah di luar kemampuan suami. Misalnya suaminya punya gaji setiap bulan 3 juta. Terus istrinya memiliki kebutuhan dan gaya hidup yang kira-kira mencapai di atas 3 juta, 5 juta, 6 juta, 10 juta. Nah itu tentu tidak sesuai dengan kemampuan suami. Nah kehidupan keluarga yang begini yang menjadi pemicu permasalahan di dalam keluarga. Akibat gaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan mengakibatkan misalnya terjerumus ke dalam pinjaman online atau pinjol. Nah, ini sedang marak nih, nggih. Nah, nanti kalau sudah pinjol banyak, hutangnya banyak, akhirnya terjerembab ke dalam yang disebut dengan judi online. Sudah nih. Sudah masuk kiamat kalau keluarga sudah seperti ini. Maka baik suami maupun istri itu seharusnya dalam kehidupannya, dalam gaya hidupnya menyesuaikan dengan pendapatannya. Nah, itu. Nah, syukur-syukur istrinya bisa membantu kebutuhan keluarga. Nah, itu lebih baik. Jadi sekarang perempuan-perempuan yang mandiri nih, seperti tadi nggak ada pengukuhan guru besar. Salah satu yang dikukuhkan adalah Profesor Dr. Ruhaini Zuhayatin, MA, kebetulan di fakultas saya juga. Niku pesan ibunya Bu Ruhaini niku katanya, jadi wong wedok iku kudu duwe duit. Jadi nek pengen beli celak, beli bedak, ora usah jaluk bojone. Gitu loh. Niku kata ibunya Bu Ruhaini. Meskipun kewajiban memberi nafkah itu ada di pundak seorang suami. Yang kedua, kewajiban suami itu adalah menjadi pemimpin di dalam keluarga. Kalau bahasa Al-Qur'annya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Niku secara sosiologis dan secara teologis juga, secara akidah maupun secara kemasyarakatan, memang kebanyakan suami yang menjadi pemimpin di dalam keluarga. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada keluarga yang justru pemimpinnya niku adalah istrinya. Kenapa istrinya yang jadi pemimpin? Karena suaminya misalnya tidak bekerja, tidak punya pendapatan. Yang bekerja, yang punya pendapatan adalah istrinya. Istrinya secara pendidikan jauh lebih tinggi daripada suaminya. Istrinya lulusan S1, suaminya lulusan SMP misalnya. Baik ilmu umum maupun ilmu agama, tentu istrinya yang lebih qawwam. Maka kata para ahli tafsir, kenapa menggunakan kata ar-rijalu, tidak menggunakan kata az-zakaru? Kata az-zakaru dan ar-rijalu rajulun niku memiliki makna yang sama. Muradif, sinonim. Tetapi kata ulama tafsir, antara kata rajul dengan kata zakar itu memiliki fungsi yang berbeda. Kalau Allah menggunakan kata az-zakaru, itu lebih merujuk kepada aspek biologis. Sementara kalau Allah menggunakan kata ar-rajulu, jamaknya adalah ar-rijalu, itu lebih menunjukkan kepada fungsi sosiologis. Nah, pada ayat tadi Allah menggunakan kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau berdasarkan penafsiran ulama tadi, maka bukan laki-laki dari aspek biologis sebetulnya, tetapi siapapun yang berfungsi sebagai laki-laki, itulah yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Kalau kebetulan yang berfungsi sebagai laki-laki yang mencari nafkah, yang mengajari anak dan bahkan suaminya itu adalah istrinya, maka istrinya lah yang menjadi pemimpin keluarga. Suaminya yang dipimpin. Gitu. Kata An-Nisa juga sama. Jadi Allah
kadang menggunakan kata an-nisa, kadang menggunakan kata al-mar'ah. Kata ulama an-nisa itu bukan perempuan secara biologis, tetapi secara fungsional sosiologis. Tapi kalau Allah menggunakan kata mar'atun, nah berarti mar'atun itu sama dengan kata az-zakaru yang lebih merujuk kepada aspek biologis. Nah itu pendapat sebagian ulama. Walaupun mayoritas yang dipakai oleh umat Islam itu, oleh ustadz-ustadz itu, ya harus laki-laki secara biologis. Wong wedok ya ora mungkin jadi pemimpin keluarga nih. Sing umum begitu nggih. Nah, tetapi karena saya ada di kampus, tentu ada tawaran pemikiran-pemikiran yang berbeda. Kenapa? Karena ada fakta sosial yang begitu. Zaman dulu orang-orang Bali niku, yang perempuan istrinya niku jualan jamu, gendong kemana-mana nyari nafkah, sementara suaminya nyabung ayam sama main judi. Yang masak ya istrinya, yang ngurus anak ya istrinya, yang cari uang ya istrinya, yang nyuci baju ya istrinya. Dalam konteks seperti itu, kira-kira menurut panjenengan siapa yang jadi kepala rumah tangga? Istrinya napa suaminya? Istrinya kan. Suaminya justru nyabung ayamnya, judinya itu minta ke istrinya yang jual. Saya kira kejadian di Bali zaman dulu mungkin juga ada di tengah-tengah masyarakat kita di sini, di Jogja atau di Jawa. Seperti itu. Nah niku. Nah kan dalam konteks itu yang menjadi kepala keluarga ya si istri. Nah niku hikmahnya kenapa Allah menggunakan kata ar-rijalu tidak az-zakar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kewajiban suami itu adalah sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an wa ashiruhunna bil ma'ruf. Mempergauli istri dengan ma'ruf, dengan baik. Baik pergaulan sehari-hari maupun pergaulan biologis. Nah niku, pergaulan sehari-hari jangan sampai suami niku ada loh, saya dicurhatin teman dosen bahkan. Ada teman dosen perempuan, suaminya bukan dosen, seorang pengacara, tapi kalau di rumah suaminya ngomong ke istrinya itu mohon maaf, anjing-anjing gitu. Istrinya disebut hewan, nama-nama hewan. Dimarahi terus-menerus. Nah, itu berarti dia tidak memperlakukan istrinya dengan ma'ruf. Melanggar perintah Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bukan hanya pergaulan sehari-hari, juga pergaulan intim. Hubungan suami istri. Niku juga harus bil ma'ruf. Ma'ruf itu artinya yang menikmati bukan hanya suami, tetapi yang menikmati adalah suami dan istri. Nah selama ini seakan-akan agama niku membenarkan bahwa yang berhak menikmati kehidupan seksual niku hanya suami, dan dibenarkan oleh perilaku masyarakat. Sehingga suami itu kadang sewenang-wenang, pokoknya kudu, nggak ngerti kondisi istrinya lagi kurang sehat, lagi kurang mood atau gimana niku harus. Lah niku kan egois. Nah dalam konteks seperti itu berarti suami tidak wa ashiruhunna bil ma'ruf. Padahal perintah Allah niku wa ashiruhunna bil ma'ruf. Mungkin niku sesuatu yang nopo tabu nggih. Di masyarakat dianggap tabu, padahal ketabuan itu untuk menutupi kepentingan suami laki-laki agar istri itu selalu manut terus karo bojone. Padahal ajaran Islam itu tidak begitu. Ajaran Islam itu meminta keduanya. Gitu. Kesalingan itu penting, mubadalah, tabadul. Jadi kalau suaminya senang ya istrinya kudu senang.
Suaminya bahagia, istrinya juga harus bahagia. Bukan hanya suami yang berhak senang bahagia, istrinya terserah. Gak bisa begitu. Nah niku. Niki saya baru bicara kewajiban suami. Belum hak istri, belum kewajiban istri. Yang keempat adalah, punten niki baru nyatet tadi. Jadi kula karena sibuk banget di kampus, Bu Malik jam 4, padahal kula kantor ini jam 4. Tadi ngapunten jam 3 kula balik ke rumah karena lupa nggak bawa kopiah, langsung pakai ganti sarung dan kopiah berangkat ke sini naik motor biar cepet. Yang keempat adalah menjaga martabat istri. Jadi kewajiban suami adalah menjaga martabat istri. Martabat istri satu, martabat sebagai manusia. Jangan sampai istri kita itu diperlakukan bukan sebagai manusia. Tidak sedikit suami laki-laki sekarang memperlakukan istrinya bukan manusia. Bahkan diperlakukan seperti hewan. Itu tadi. Bahkan itu dilakukan oleh orang-orang yang terpelajar, yang terdidik. Bukan lulusan SD tapi lulusan S1, S2 bahkan S3. Memperlakukan istrinya tidak selayaknya, bahkan tidak seperti manusia. Saya kebetulan di UIN niku sebagai wakil direktur Pusat Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Jadi di kantor saya itu banyak sekali data-data yang berkaitan dengan kekerasan seksual, baik yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan atau karyawan maupun oleh mahasiswa. Ternyata kekerasan seksual termasuk oleh suami kepada istri bukan hanya dilakukan oleh orang yang tidak terpelajar, tetapi bisa dilakukan oleh seorang dokter, oleh seorang profesor. Nah, saya nggak tahu pas sedang begitu itu dokternya kemana, profesornya kemana. Niku. Ya tentu harus ada komitmen. Komitmen bukan hanya ketika pacaran, gitu. Pacaran manis semua. Ya. Pas sudah menikah, niku. Jadi menjaga martabat istri itu kewajiban suami. Martabat istri jangan sampai mempermalukan istri, jangan sampai membuka aib kejelekan-kejelekan istri kepada siapapun kecuali untuk kepentingan memperbaiki istrinya. Misalnya ngasih tahu ke ibunya agar ibunya menasehati istrinya. Itu baru tujuannya baik. Tapi kalau tidak baik, apalagi jangan sampai seorang suami niku bercerita kepada perempuan lain tentang kejelekan istrinya. Niku biasanya awal mula perselingkuhan niku ngeten. Cerita tentang istrinya kepada perempuan lain. Oh, istrinya itu begini. Padahal konsep suami istri itu di dalam Al-Quran seperti baju yang saling menutupi. Suami menutupi aib istri, istri menutupi aib suami. Bukan kemudian aib istri dibeber kemana-mana, aib suami diceritakan kemana-mana. Maka kewajiban suami harus menjaga martabat istri. Jadi kalau istrinya malu, mestinya suaminya ikut merasa malu. Bukan justru senang kalau istrinya dipermalukan. Nah, niku suami macam apa niku? Tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, niku kewajiban suami. Sekarang biar adil kewajiban istri. Jadi kalau suami punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Nah, kewajiban istri itu yang pertama adalah taat. Patuh kepada suami selama suaminya tidak melanggar syariah. Kalau suami melanggar syariah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau
dia menentang Allah, menentang penciptanya. Misalnya suaminya menyuruh, itu punya tetangga itu kamu ambil. Nah, gak boleh istri menaati suami, karena suaminya memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Atau ini perekonomian keluarga sedang susah, kamu bantu misalnya, mohon maaf, jualan diri misalnya. Suami ada loh yang seperti itu, meminta istrinya untuk menjual diri untuk memenuhi atau membantu kebutuhan keluarga. Itu enggak ada kewajiban bagi istri ketika suaminya memerintahkan kemaksiatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tapi selama suami itu tidak memerintahkan kepada maksiat kepada Allah, wajib hukumnya bagi istri itu untuk taat kepada suami. Suaminya memerintahkan, "Ayo Dek, salat ke mushola, salat ke masjid." Lagi nyekel HP, taruh. Karena wajib hukumnya bagi istri menaati suami. Suaminya memerintahkan sesuatu yang baik, perintah Allah. Atau, "Nih Dek, aku punya duit lebih, sedekahkan kepada tetangga." Ternyata nggak disedekahkan kepada tetangga, ditilep sendiri oleh istrinya. Nggak boleh seperti itu. Jadi harus taat kepada suami, kalau suaminya tidak maksiat kepada Allah. Yang kedua adalah wajib hukumnya istri itu untuk menjaga kehormatan dirinya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang memerintahkan istri itu untuk menjaga kehormatan. Hafidhu li furujihinnah. Nah, misalnya. Jadi menjaga kehormatan. Ini banyak sekarang istri itu yang tidak menjaga kehormatan. Salah satunya misalnya membuka aurat. Itu kan berarti tidak menjaga kehormatan. Auratnya bisa dilihat orang lain oleh laki-laki yang mestinya tidak boleh melihatnya. Mungkin kalau sudah sepuh banyak yang menutup aurat, tapi yang masih muda-muda ini termasuk yang paling sakjane pripun nggih. Anaknya sekolah di pesantren tapi diantar jemput, atau di sekolah madrasah. Apakah itu MI atau sanawiyah ataupun SD SMP tetapi Islami. Orang tuanya niku nganter, ngapunten, perempuan pakai celana pendek. Nganter anaknya, yang anaknya pakai kerudung, pakai jilbab, ibunya pakai celana pendek. Coba jenengan olati, wonten apa boten? Kadah toh. Lembok lihat situasi. Nek mau pakai celana pendek ya di kamarnya, di rumahnya, gitu loh. Pendek delok bojone. Boten napa-napa. Nek di luar apalagi nganter anaknya ke sekolah yang Islami tapi ibunya membuka aurat. Niku berarti tidak bisa menjaga kehormatan. Apalagi ngapunten sampai menjual diri misalnya. Apapun alasannya itu enggak boleh. Dilarang oleh Allah. Nah, ngeten. Itu kewajiban istri yang kedua. Yang ketiga adalah menjaga keluarga dan mendidik anak-anak. Itu kewajiban istri. Menjaga keluarga berarti menjaga rumah dan seisinya. Pas suaminya bekerja, yang di rumah itu dijaga. Walaupun misalnya bukan hanya harta suaminya tetapi harta istrinya dan harta bersama. Yang disebut harta suami niku Bu, harta yang dibawa oleh suami sebelum menikah. Yang disebut harta istri adalah harta yang dibawa oleh istri sebelum menikah. Sedangkan harta yang diperoleh setelah menikah itu bukan harta istri dan harta suami, tetapi namanya harta bersama. Nah, cuman ada guyonan di tengah-tengah masyarakat niku, ya nek duit lanang ya duit
bojone ya duit bojone, duit suaminya ya duit istrinya, nek duit istrinya ya duit istrinya. Itu cuman guyonan. Tapi apapun yang diperoleh setelah menikah itu namanya harta bersama. Jadi tidak lagi hanya duit istri atau duit suami. Kecuali memang harta yang dibawa oleh masing-masing sebelum menikah. Termasuk warisan dari orang tua atau hibah dari orang tua atau dari siapapun sebelum menikah. Nah, ini kok harus dijaga oleh istri. Jangan sampai istrinya tidak amanah terhadap harta bersama maupun harta milik suami. Dan juga mendidik anak. Ini penting. Ibu itu adalah madrasatul ula, madrasah pertama. Jadi sebelum anak-anak kita diserahkan ke sekolah, ke madrasah, ke TK, ke PAUD, niku yang menjadi madrasah pertama anak-anak kita itu adalah ibu. Madrasatul ula, madrasah pertama. Maka bagi laki-laki yang ingin mencari istri, syarat-syaratnya, ciri-cirinya nyari istri yang bisa mendidik anak-anak. Gitu. Bukan harus nyari istri guru. Guru TK apalagi, kan paling pinter buatan. Jadi nggak harus nyari calon istri guru, tapi istri yang bisa mendidik putra-putrinya. Nah ini Bu. Gimana kalau istrinya tidak mengerti agama? Nah, nanti menjadi kewajiban suami untuk mendidik istrinya. Atau sebaliknya suaminya nggak ngerti agama, istrinya ngerti agama. Wonten mboten? Wonten toh? Istrinya lulusan pesantren lama, suaminya nggak pernah belajar agama. Cuman kadang ada kendala psikologis. Kalau nate pengalaman nih, panjenengan ngertos Sendang Ayu niku. Niku kan punyanya Bu Ayu. Bu Ayu niku alumni Suryalaya. Mbah Hanom. Mondok lama di pesantren. Jadi ngerti agama. Bojone niku nggak ngerti agama. Ada kendala psikologis nih Bu Ayu mau ngajarin suaminya. Nah karena agak rikuh nih mau ngajari suaminya, akhirnya minta tolong saya. Pak, tolong ajari suami saya pura-pura juga belajar. Nah gitu supaya suami saya tidak merasa hanya ngajarin suaminya, tetapi ngajarin suami dan istri gitu loh. Saya beberapa lama ngajarin yang punya Sendang Ayu nih. Karena Bu Ayunya alumni pesantren, suaminya tidak pernah belajar agama. Jadi ngajarin Iqra niku lho. Dereng saged maos Al-Qur'an. Nah, itu. Nah, di luar itu baru ngajarin tentang fikih dan lain-lain. Nah, niku nek misalnya ada kendala psikologis jika istrinya mau ngajarin suaminya. Nek mboten enten kendala ya mboten apa-apa. Istrinya ngajarin suaminya. Kan di dalam rumah nggak ada yang tahu. Nggak usah ngomong-ngomong di luar. Aku tadi malam ngajarin bojoku iki lho, ora iso-iso. Ceritain ke tetangga. Nggak usah diceritain ke tetangganya. Yang keempat, kewajiban istri itu adalah berhias. Tetapi li zaujiha, untuk suaminya. Prakteknya, walaupun tidak semua, banyak perempuan niku berhiasnya untuk orang lain, enggak untuk suaminya. Oh, nek di rumah pokoknya pakaiannya saonoe. Pakaian sudah dipakai 3 hari ya ora diganti-ganti. Wong iku-iku wae. Gawe nyapu ya kae, masak ya kae. Daster ta? Niku lho. Udah bau remason, bau wes. Tapi giliran kondangan manten, wah, lagi pakai baju yang baru, pakai wewangian, bersolek, pakai ini. Lah itu untuk siapa kira-kira? Kalau bukan untuk orang lain. Niku kewalik, kudune nek di rumah niku berhias, mandi yang
Mandi berapa kali nih? Minimal 2 kali sehari bersolek. Pas lagi ada suaminya. Kalau di luar nggak usah bedaan, nggak usah ginjuan kalau keluar. Nah, ngeten. Kira-kira sakit boten? Kalau kok boten yakin deh. Saat niki soalnya pun benten. Kalau keluar rapi. Nunggu berhias lama sekali. Mau mantenan. Di rumah ya Allah. Niku bojo kula lho. Sing kula critakake niku bojo kula. Ngeten. Sami ta kalih panjenengan. Padahal yang bener niku perempuan niku, istri niku berhias untuk suaminya. Bukan untuk orang lain. Niku malah kebalik, untuk suaminya apa adanya, untuk orang lain berhias. Wah, nek reunian, waduh. Nek reunian segala macam dipakai. Giliran sama suaminya ya mandi ya ora. Pakai parfum ya ora. Pakai balsam. Ngeten. Maka tidak heran kalau suaminya atau istrinya bisa tidak betah di rumah. Nyari yang bikin betah. Akhirnya di luar, di kafe. Orang-orang yang ke kafe kan pasti sudah mandi, pasti pakai parfum. Pakaiannya baru. Karena di rumah tidak seperti yang dilihat di kafe. Itu yang sekarang banyak seperti itu. Di rumah tidak betah, betahnya di kafe, betahnya di warung kopi. Ngeten. Cobalah kita, ini tidak hanya suami, tidak hanya istri nggih. Suami juga harus begitu mestinya nggih. Pas di rumah itu tampilkan yang terbaik untuk pasangan. Ngeten. Jadi romantisme itu dibikin, Bu. Bukan ditunggu. Di romantisme keluarga suami dan istri itu dibuat. Suaminya bikin, istrinya bikin. Jangan ditunggu. Nek ditunggu nggak datang-datang nek. Kalau perlu jenengan sebelum suaminya pulang dari kantor siapin bunga di dekat pintu. Pas suaminya datang, yang ini ada apa? Gojek atau nopo niku? Shopee tadi nganter bunga. Setelah dipegang oleh suaminya, terima kasih sayang, aku dikasih bunga. Itu namanya membikin romantisme. Jadi nggak usah nunggu. Itu bisa saja nih dibuat deh. Nek nunggu suaminya mau beliin bunga, waduh sampai kiamat nggak beli nih. Nah niku. Oke, pun niku kewajiban. Nanti diingetin Mas. Saya nggak bawa HP-nya di situ, jamnya. Sekarang hak nggih. Tadi kewajiban suami sudah, kewajiban istri sudah. Sekarang haknya suami apa? Nanti haknya istri apa? Nah, nih. Haknya suami yang pertama adalah mendapatkan ketaatan dari istrinya. Tadi kan kewajiban istri taat kepada suami. Berarti otomatis juga menjadi haknya suami mendapatkan ketaatan dari istrinya. Kalau suami tidak mendapatkan ketaatan dari istrinya dalam fikih, istri tersebut disebut istri yang nusyuz. Panjenengan ngertos kasus si Mbak Imwong? Mbak Imwong kalih Bu Paula nggih. Kenapa Bu Paula niku tuntutane enggak ada yang diloloskan oleh hakim, minta berapa ratus juta itu? Karena Bu Paula dinilai oleh hakim nusus. Nusus niku napa kasarane? Tidak taat sama suami. Ketemu sama laki-laki lain tidak bilang sama suami, meskipun yang ditemui adalah teman dekatnya suaminya. Nah niku, dan terbukti memang melakukan perselingkuhan niku. Bu Paula niku. Jenengan buatan kenal toh? Namung ngertos? Bu Paula kira-kira kenal panjenengan buatan? Buatan aman berarti. Jadi ghibah yang tidak haram niku Bu. Kalau yang kita ghibahin enggak kenal ke kita, kita juga enggak kenal.
Nah, namun ngertos namanya kan Bu Paula. Jadi aman. Tapi nek jenengan ghibah tanggane, wah niku berdosa. Nek kita ghibah Bu Paula, kula nggih mboten kenal, mboten tepang Bu Paula. Aman. Nah niku. Jadi suami berhak mendapatkan ketaatan dari istri. Nah istri itu kalau dalam aturan fikih yang saklek kemana-mana memang harus izin sama suami. Tetapi kalau saya konteksnya tergantung. Kalau memang istri itu keluar yang wajar, misalnya ke rumah orang tua, tanpa izin suami juga nggak apa-apa. Di zaman Nabi memang istri itu dilarang meskipun ke rumah orang tuanya. Kenapa? Karena di jalan itu tidak aman. Tidak aman di jalan. Nah, nek sekarang konteksnya sudah berubah, jadi ilat hukumnya niku sudah berubah. Kalau ilat hukumnya berubah, maka hukumnya berubah. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan. Atau al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Bab ada sih kelompok di dalam Islam niku, nek pun ikut kelompok itu, apabila istrinya mau ke rumah orang tuanya tanpa izin, itu nggak boleh. Harus mendapatkan izin dari hatta orang tuanya sakit, nggak boleh dijenguk kalau tidak mendapatkan izin dari suami. Nah itu. Jadi saya kira tidak seperti itu memahami agama secara saklek. Harus tahu konteksnya. Yang melatari hadis itu keluar seperti apa. Itu disebut dengan asbabul wurud. Kalau Al-Quran disebut dengan asbabun nuzul. Yang kedua, haknya suami itu adalah mendapatkan perlakuan yang baik dari istrinya. Wa ashiruhunna itu tadi. Jadi suami wajib mempergauli istrinya dengan baik, istri wajib mempergauli suami dengan baik, maka si suami berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari istri. Sebaliknya nanti juga istri mendapatkan haknya berupa perlakuan yang baik dari suami. Gitu. Itu hak keduanya, mendapatkan perlakuan yang baik. Sehingga kalau salah satunya tidak memperlakukan pasangannya dengan baik, berarti melanggar syariat. Melanggar syariat. Apalagi salah satunya tidak melanggar syariat kemudian dipukul. Apalagi dipukul yang sampai melukai. Wah, hati-hati. Kalau kita di Indonesia, kita terikat oleh undang-undang PKDRT. Apabila suami memukul istri tanpa alasan yang sah, bisa dipidana. Nah, lalu kemudian keluar lagi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, Undang-Undang tentang anti kekerasan seksual. Bahkan suami niku kalau mengajak istrinya melakukan hubungan seksual, istrinya menolak, kemudian suaminya memaksa, itu suaminya bisa dilaporkan ke polisi karena telah memperkosa istrinya. Istilah di fakultas saya namanya marital rape, perkosaan di dalam keluarga. Suami bisa dipenjara karena tuduhan memperkosa istrinya. Seperti apa? Ketika istri menolak, suaminya memaksa. Alat buktinya apa? Visum. Istrinya divisum. Karena ngapunten, Mas masih sudah punya istri? Oh belum. Aduh, nanti kalau terlalu dalam mesake nggih. Jadi perempuan itu kalau melakukan hubungan dengan laki-laki, kalau dia terpaksa, kondisi vagina itu berbeda. Dan dokter itu bisa menentukan ini terpaksa, ini tidak terpaksa. Alat visumnya seperti itu. Dan itu bisa menjadi bukti di pengadilan maupun di kejaksaan atau di kepolisian. Nah, itu. Jadi hati-hati. Makanya undang-undang itu untuk memproteksi perempuan, melindungi perempuan agar suami itu tidak semena-mena. Karena secara power, kekuatan memang secara sosiologis suami ini lebih kuat dari istri.
konstruksi masyarakat kita menganggap suami niku lebih kuat dari istri. Kadang penafsiran agama oleh ustadz-ustadz itu begitu. Nah niku. Yang ketiga, haknya suami niku adalah bersyukur, menerima syukur dari istri ketika suaminya memberikan sesuatu. Jadi ketika suami memberikan sesuatu kepada istri, istrinya niku harus bersyukur. Nah, syukurnya istri itu adalah haknya suami. Dikira-kira nek panjenengan diparingi gelang niku matur suwun Mas. Lah niku haknya suami mendapatkan itu. Jadi nek jenengan diparingi gelang kok ya ora gelem matur suwun niku berarti jenengan tidak maringi haknya suami. Meskipun sederhana niku penting loh. Pulang-pulang dibawain roti, matur suwun Mas. Niku haknya suami loh mendapatkan itu. Dan kalau bisa suami ketika keluar itu meskipun sederhana bawalah sesuatu yang bisa dibawa pulang untuk anak dan istrinya. Sekedar buka pintu. Meskipun hanya gorengan. Mboten napa. Ibu kina Pak dapat gorengan. Senang niku. Terutama anak-anaknya niku senang ketika bapaknya pulang kok bawa sesuatu niku meskipun sederhana. Nah niku. Saya kadang-kadang nggak makan kalau di kampus dapat snack, napa niku nggak tak makan, mikiri anak. Jadi tak bawa pulang, gedok pintu niku, was bapak bawa apa? Gitu. Seneng rasanya ketika anak niku nanya bapak bawa apa? Nggak tahu coba lihat le. Nah niku penting. Nah dan istri itu kalau bisa ya bersyukurlah ketika diparingi napa mawon oleh suami. Saya persingkat nih karena waktunya mungkin. Yang berikutnya adalah haknya istri. Yang pertama haknya istri niku mendapatkan mahar. Di Jawa niku ada mahar, ada tetukon niku benten. Nek tetukon niku sumbangan dari pihak suami untuk biaya perkawinan. Nek mahar niku haknya istri. Walaupun karena di beberapa daerah maharnya mahal banget. Makassar, Aceh niku sing paling murah memang ngapunten. Perempuan Jawa nikah karo perangkat alat sholat sak mau kenais rampung 1.000. Nek jenengan nikah sama orang Mas, kalau nikah sama orang Makassar Mas, waduh Pajero Mas. Atau sama orang Aceh. Teman saya nikah sama orang Palembang, jalui berapa? 50 juta mahar tok. Saya nikah dengan orang Pati seperangkat alat sholat dan Al-Quran, 150.000. Murah bukan berarti murahan loh nggih, benten. Karena Rasulullah juga walau khatam min hadidin meskipun hanya cincin dari besi, rapopo, ngeten. Yang penting itu bukan harganya, tapi nilai pemberiannya itu. Nah, yang kedua, haknya istri itu adalah memperoleh perlakuan yang ma'ruf tadi dari suami. Jadi kalau justru suaminya memperlakukan istrinya tidak baik, sering memukul, sering mengancam, sering mengata-ngatain dengan nama-nama hewan niku, berarti suaminya melanggar, istrinya tidak mendapatkan hak. Istri itu punya hak untuk diperlakukan dengan baik. Baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam hubungan intim, hubungan seksual niku. Yang ketiga, karena sudah malam, niku istri berhak mendapatkan bimbingan dari suami. Nah, apalagi kalau memang suaminya secara pendidikan memang lebih tinggi, ilmu agamanya lebih tinggi, ya seharusnya membimbing istri. Kalau suaminya nggak bimbing, istrinya nanti cari bimbingan di luar, cari bimbel. Nah, repot nih bu, kalau nyari bimbingan di luar. Nggih ngapunten ibu-ibu, niki mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya nggih bagi kita semua. Syukur-syukur untuk muhasabah tentang kondisi keluarga kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun pada Ustadz Saifuddin atas materinya yang luar biasa.
mengingatkan kita kembali nggih Bapak ya Ibu-ibu untuk pentingnya belajar agama begitu kurang lebih. Ibu-ibu ada yang mau bertanya terkait dengan materi sore hari ini? Monggo Mbak Dea mau tanya, silahkan. Ini Mbak Dea pakai mic. Oh enggak usah. Ketika suami menganggap istri musuh, terus lalu suami melakukan kekerasan seksual. Oke. Saya jawab di sini biar saya. Jadi kekerasan seksual atau kekerasan apapun, violence, itu tidak dibenarkan dalam kondisi apapun istrinya, baik istrinya itu taat maupun tidak taat. Tidak ada hak suami untuk menyakiti istri. Gimana kalau istrinya nusus? Nah, aturan di Islam fikih mengajarkan satu, menasehati istrinya agar supaya tidak melakukan nusus kembali, gitu loh. Setiap orang bisa berbuat salah, gitu. Tidak hanya istri, suami ya, yang sering suami yang berbuat salah niku. Maka orang harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau sekali ternyata tidak baik, diperingati lagi atau minta bantuan dari keluarga terdekatnya, dari orang tua, dari saudara, dari istrinya yang nusus itu. Itu kalau benar-benar nusus. Kalau tidak nusus, tapi hanya sekedar dibuat alasan oleh suami, dolim berarti suaminya. Maka sudah masuk ranah pidana. Suami yang memukul istri, padahal istrinya tidak nusus sebetulnya, atau hanya karena kecemburuan yang melampaui batas, mengira istrinya selingkuh padahal tidak selingkuh, kemudian suaminya memukul istrinya, ada yang mengunci istrinya di dalam kamar, nggak dikasih makan beberapa hari, itu sudah pidana. Sudah masuk di dalam pasal-pasal yang ada di dalam baik KUHP secara umum maupun undang-undang yang lex spesialis seperti PKDRT maupun undang-undang nomor 12 tahun 2022. Caranya gimana penyelesaiannya? Kalau di dalam agama pakai hakam dulu, atau istilah sekarang kerennya mediasi. Kalau tidak selesai, ya silakan tempuh jalur hukum supaya menjadi pembelajaran bagi suami. Nek kira-kira berhadapan dengan polisi, DE masih mau melakukan itu lagi atau tidak? Nah itu, saya kira penting juga itu. Jadi tidak membiarkan suami terus-menerus memperlakukan istrinya dengan kasar, dengan kekerasan. Nah ini. Ampun. Okay. Oh, kalian doa. Ajma'in bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdi lana ya Allah biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat. وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا الله. اللهم يسر وسهل أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik ibu-ibu, acara selanjutnya yaitu pengumuman. Yang pertama adalah perolehan infak sore hari ini sebesar Rp547.000. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya yang mendapatkan door prize yang pertama Ibu Yani Karjo, Ibu Mujil, Ibu Susi Pak Mul, Ibu Kori Yakub, Ibu Suratmi. Nanti door prize bisa diambil di depan nggih ibu-ibu setelah acara selesai. Ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama dan insya Allah materi sore hari ini sangat bagus sekali mengingatkan kita kembali akan hak dan kewajiban suami istri, begitu nggih. Semoga kita semua dapat menjalankan ilmu yang barusan kita dapat dan keluarga kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ada satu kesimpulan, ibu itu madrasah bagi anak-anak atau sekolahnya anak-anak, tapi kepala sekolahnya adalah ayahnya, begitu nggih. Mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan kesalahan. Acara yang berikutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara sore hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.